menjelang siang hari ini boleh bersama-sama berkumpul di gereja Tuhan di tempat ini, di Oikos Pondok Pujian, untuk kami sama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Terima kasih untuk sesi pujian dan penyembahan yang telah kami sama-sama naikkan di hadapan Tuhan. Dan sekiranya di dalam kesederhanaan kami memuji, dalam kesederhanaan kami melayani Tuhan, kami semuanya boleh disempurnakan sehingga pujian dan penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Sekiranya juga di hari-hari persekutuan ke depan, bahkan di setiap kali kami memuji dan menyembah Tuhan, kami tidak hanya memuji dengan mulut kami saja, tapi dengan segenap hati kami juga. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan ada dalam kehidupan kami semuanya. Dan kami juga bersyukur siang hari ini kami akan diberkati dengan firman-Mu. Mohon supaya kiranya Tuhan memberkati kami semuanya melalui firman yang akan kami sama-sama dengar ini. Sekiranya boleh menjadi jawaban atas pergumulan kami, kekuatan bagi kami semuanya, sekaligus juga teguran untuk kami semuanya. Sebab sungguh firman Tuhan juga berfungsi untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, supaya melalui apa yang Tuhan nyatakan bagi kami sadar, kami bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Diberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan untuk mereka berfokus dengan kebenaran firman Tuhan, tidak memikirkan hal-hal yang lain, dan mereka boleh sepenuhnya untuk mereka memfokuskan diri mereka kepada Tuhan. Tentu saja kami butuh pertolongan Allah Roh Kudus untuk membukakan bagian-bagian firman Tuhan ini bagi hamba-Mu dan bagi kami semuanya, serta juga supaya Tuhan juga memberkati pikiran dan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami butuh Tuhan, bahkan dalam penyampaian hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu, maupun juga setiap kami semuanya dalam menerima firman-Mu. Maka sekiranya Tuhan bekerja dengan sebebas-bebasnya untuk memberkati setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom. Saya berharap Bapak Ibu semuanya boleh mendengar suara saya dengan jelas, supaya tidak ada yang ngantuk. Iya, amin. Puji Tuhan. Siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya juga bersyukur diberi kesempatan kasih karunia Allah untuk melayani di Oikos ini, salah satu gereja yang berpusat kepada Injil dan pemberitaan firman Tuhannya juga seringkali bersifat pengajaran, dan tidak banyak gereja yang fokus kepada hal-hal seperti itu. Oikos ada, dan saya bersyukur boleh mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Jadi terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala yang beri saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya berdoa supaya firman ini boleh memberkati kita semuanya. Saya diberitahu sama Ibu Gembala bahwa pelayanan ini bertepatan dengan Hari Kartini, saudara. Jadi seperti yang saudara lihat hari ini istri saya khususnya itu betul-betul mempersiapkan diri, ya toh. Jadi kemarin itu sampai belani untuk apa ya? Bela-belain untuk apa? Untuk jahit baju. Enggak juga itu. Enggak segitunya juga, itu enggak segitunya. Tapi paling tidak dia berdandan karena berpikir bahwa mungkin gereja juga akan sama-sama memperingati Hari Kartini. Di gereja lokal kami di ibadah tadi pagi juga seluruh jemaat itu pada pakai kebaya, baju-baju Kartini begitu. Tentu saja yang jemaat wanita itu karena harinya kan Kartini. Kalau hari Kartono baru ya. Ini bapak-bapaknya juga pakai kebaya, tapi puji Tuhan hari Kartini jadi bapak-bapaknya nggak ada yang pakai kebaya gitu. Puji Tuhan. Nah, tadi saya juga sampaikan, sayang, ini kemarin malam saya bilang, besok itu hari Kartini loh. Saya diberitahu sama Bu Linda ini pas Kartinian. Jadi kamu prepare Kartinian, karena diberitahu Bu Linda nanti ada best wardrobe gitu. Nanti bisa pulang bawa keyboardnya gitu kan. Iya, puji Tuhan. Tapi begitu tadi kami datang, kami lihat jemaat juga datang. Loh, kok gak ada yang pakai? Iya, enggak apa-apa juga. Kan Tuhan melihat hati. Haleluya gitu. Ngomong soal Tuhan melihat hati, saya jadi ingat. Enggak apa-apa ya, saya ceritain dulu di awal ya. Kan kita ini kadang senang dengar cerita gitu. Nanti ada bagiannya kita dengar firman Tuhan. Dulu saya pernah audisi Bapak Ibu. Mengadakan audisi di gereja lokal kami untuk singer. WL sudah ada singer yang kami audisi, beberapa jemaat ikut sudah. Salah satunya ada AI yang pengen ikut audisi juga.
Waktu dia datang, saya heran kok dia datang sendirian. Sebab kalau minggu ibadah dia biasanya datang, beliau ini datang bersama anaknya. Saya tanya sama Ai ini, Ai, kok datang sendirian tumben, tadi naik apa? Tadi saya diantar aja Pak, di drop aja, anak saya enggak ikut. Kenapa kok enggak sekalian ikut? Ini nemenin mamanya. Dia malu Pak. Katanya, mami ini wes tua kok jadi singer gitu. Yo gak apa-apa toh, mami itu mau memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan kok cerewet gitu itu. Lalu kemudian anaknya, ya gak apa-apa sih emang, tapi kan mami talentanya kayaknya enggak puji-puji Tuhan. Talentanya bukan di musik, di pujian. Mami mau nyanyi fales-fales kok jadi singer. Kasihan gue, kasihan jemaat. Terus Ai jawab apa? Ya tak jawab aja, gak apa-apa lah, suaraku fales. Wong Tuhan lu lihat hati, tidak bersuara begitu. Ya memang benar itu. Dalam hati saya pikir memang Tuhan lihat hati, tapi jemaat itu dengar suaramu juga kan gitu. Tapi ya puji Tuhan ya, bersyukur juga karena beliau di usia tuanya masih mau memuji Tuhan. Dan saya bersyukur tadi dari depan saya mendengar setiap jemaat yang ada di sini yang tua, yang muda juga memuji Tuhan. Puji Tuhan itu namanya aja pondok pujian ya begitu ya. Nah, jadi kita semua memuji. Lagian juga ada yang tua, semua masih muda. Ya ada yang masa mudanya 20 tahun yang lalu gitu loh maksud saya itu. Ya enggak apa-apa lah ya toh. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena ini bertepatan dengan Hari Kartini, tidak secara khusus kita akan membahas tentang Kartini juga gitu. Karena Kartini tidak ada di dalam Alkitab Bapak Ibu, ada di buku PSBB gitu. Tapi juga ini berkaitan dengan wanita-wanita yang hebat-hebat. Tidak banyak wanita-wanita yang dicatat di dalam Alkitab. Karena kalau sudah belajar soal latar belakang budaya Yahudi, di mana itu menjadi background dari penulisan Alkitab, tentu kita tahu bahwa background orang Yahudi itu seringkali adalah patrilianistik, jadi lebih mengedepankan pria, gitu ya. Tentu saja ya. Contoh misalnya hitungan anak, itu kadang-kadang anak perempuan tidak turut dihitung dalam perhitungan anak, misalnya begitu. Jadi tentu saja tidak secara khusus berkaitan dengan Kartini, tapi juga saya ingin sama-sama melihatkan kepada kita semuanya tentang adanya orang-orang wanita-wanita yang hebat, khususnya di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, agak sangat disayangkan ya jika khotbah-khotbah berkaitan dengan Christ event atau event-event di dalam kehidupan Kristus itu hanya dikhotbahkan di minggu-minggu di mana perayaan Christ event itu diadakan. Maksud saya begini, akan sangat sayang sekali kalau khotbah tentang Natal hanya diberitakan di minggu Natal itu. Akan sangat sayang sekali khotbah tentang karya Kristus atau Jumat Agung atau bahkan juga kebangkitan itu dikhotbahkan hanya di minggu-minggu di mana perayaan itu diadakan. Kenapa begitu? Karena sebetulnya sangat banyak hal yang perlu untuk dibahas, yang perlu untuk disampaikan kepada jemaat supaya menambahkan pengertian berkaitan dengan Christ event yang ada. Misalnya begini, soal Natal saja. Tentu ada banyak pertanyaan, tentu ada banyak kasus-kasus yang bisa untuk sama-sama dibahas mengenai Natal itu. Misalnya, siapa yang lahir itu? Kenapa Allah itu harus lahir sebagai manusia misalnya? Lalu kenapa kemudian misalnya dalam kematian Yesus itu disebutkan bahwa kematiannya adalah kematian yang menggantikan. Kenapa kemudian kok harus Yesus yang mati untuk menebus dosa? Dan apakah betul kematian Yesus menebus dosa? Orang liberal itu berkata bahwa kematian Yesus tidak lebih dari sekedar korban politik saja, yang oleh orang-orang Kristen kemudian dijadikan alasan sebagai penebusan dosa. Nah, bagaimana kita menjawab itu? Bagaimana mimbar mengajarkan bahwa kematian Kristus memang benar-benar menebus dosa misalnya, dan seterusnya. Jadi ada banyak hal sebetulnya dalam Christ event yang bisa untuk dikhotbahkan, diajarkan kepada jemaat dan menambahkan pengertian yang kemudian pada akhirnya menambahkan iman. Termasuk juga soal kebangkitan. Kalau khotbah mengenai kebangkitan ini dikhotbahkan hanya pada minggu perayaan Paskah saja, maka akan sangat disayangkan. Kami sendiri dalam pelayanan kami pribadi di doa pagi, setiap pagi itu kalau Natal itu kami mulai khotbah soal Natal itu bahkan sejak Oktober kira-kira. Kadang-kadang sejak September, beberapa tahun yang lalu sejak September kami khotbah setiap hari soal Natal. Jadi apa sih yang ada di Natal itu? Kasus-kasus yang ada di dalam Natal itu apa? Kami bahas gitu ya. Supaya tujuannya ya jemaat lebih mengerti. Sehingga pada waktu perayaan Natal mereka bisa merayakan bukan hanya sekedar euforia Natalnya saja, tapi betul-betul memaknai Natal. Demikian juga dengan
Jumat Agung maupun Paskah. Jadi saya berharap khotbah mengenai kebangkitan Tuhan Yesus ini tidak menjadi khotbah yang usang, apalagi ini juga masih bulan apa? April, di mana juga baru saja kita merayakan Paskah. Tapi saya juga tidak akan mengkhotbahkan khotbah Paskah yang mungkin telah saudara dengar, karena kita akan juga berfokus berkaitan dengan iman para wanita yang hebat, yang kemudian mendatangi kubur Yesus di pagi-pagi benar. Coba perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius pasal 28. Ayatnya yang ke-1, saya ingin kalau saudara baca Alkitabnya dengan Alkitab yang konvensional, buku begini, kasih tanda di sana. Nanti kita akan baca bolak-balik berkaitan dengan hal ini. Lalu kemudian saya ingin juga mengajak saudara membuka di Markus pasal 16. Ini khusus untuk saudara yang bawa Alkitab. Buka juga di Markus pasal 16, karena ini adalah referensi-referensi dari perikop di Matius pasal 28, dan menurut saya kalau kita membaca sebuah perikop yang ada referensinya di bagian Injil yang lain, maka ada baiknya kita juga membaca bagian-bagian yang ditulis di Injil yang lain mengenai perikop ini. Sudah ngerti mau saya? Gitu. Penting. Kenapa? Karena kalau kita baca seluruh bagiannya, maka pasti akan ada hal-hal yang saling melengkapi. Ada perspektif-perspektif yang berbeda dari penulis-penulis Injil, walaupun bicara mengenai hal yang atau peristiwa atau event yang sama. Selalu ada begitu. Dan kalau kita berhasil membaca semuanya, kita justru akan semakin diperkaya. Tapi tentu saja dalam ibadah kali ini saya tidak akan membacakan seluruh bagian dari perikop-perikop itu, sebab kalau demikian kita pulang 1:30. Nanti khotbahnya kepanjangan, bukan khotbahnya kepanjangan, ayatnya yang kepanjangan dibacain semua. Tapi saya berharap melalui beberapa bagian nanti kita akan sama-sama melihat perbedaan, sebetulnya bukan perbedaan, walaupun ini memang ada bedanya, tapi bukan perbedaan dalam arti kontradiksi. Sebab di dalam Alkitab tidak ada yang kontradiksi. Di dalam Alkitab itu banyak yang bersifat apa? Bersifat apa? Paradoks. Bukan kontradiksi, tapi paradoks. Nah, ini berbeda dengan pengertian kelompok yang hari-hari ini viral, banyak dibicarakan, yaitu Kristen progresif, yang mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada banyak hal kontradiksi. Tidak ada yang kontradiksi, tapi penuh dengan hal yang bersifat paradoks. Memang benar begitu. Jadi kalau kontradiksi itu A bukanlah B, A tidak sama dengan B, dan A bertentangan dengan B. Sudah ngerti maksud saya? Ya, saya tidak akan minta saudara amin-amin juga, gitu. Tapi setidaknya kalau saudara ngerti, saudara boleh mandu, gitu, saudara, gitu. Supaya saya ngerti kalau saudara ngerti, gitu loh. Jadi, Pak, kontradiksi itu A bukanlah B, A tidak sama dengan B, dan A bertentangan dengan B. Itu kontradiksi. Tapi tidak ada yang seperti itu di Alkitab. Yang ada adalah begini, A bukanlah B, A tidak sama dengan B, tetapi A tidak bertentangan dengan B. Nah, itu banyak. Bahkan kalau ada kitab yang paling banyak mencatat hal yang bersifat paradoks, ya Alkitab ini. Contoh misalnya, saudara akan lihat perempuan atau wanita-wanita yang turut bersama-sama untuk datang ke kubur Yesus ini bisa berbeda antara satu Injil dengan Injil yang lainnya. Misalnya ya, baca dulu di Markus pasal 16 ini, perhatikan baik. Markus pasal 16, setelah lewat hari Sabat, ayat yang pertama ya, Markus 16 ayat yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Tuhan Yesus. Kalau saudara perhatikan di sana, maka akan ada perbedaan. Tapi saudara harus tahu bahwa perbedaan ini tidak bersifat apa? Tidak bersifat kontradiksi, melainkan paradoks. Sebab kalau di Markus pasal 16 ini ada nama Salome di situ. Sementara kalau di Yohanes pasal yang ke-20, yang juga menjadi referensi silang dari bagian ini, itu yang disebutkan itu hanyalah Maria Magdalena saja. Jadi tidak ada perempuan-perempuan yang lain. Begitu juga dengan Lukas, itu juga hanya mengatakan adanya perempuan-perempuan yang lain.
Tetapi di Markus ditambahkan nama Salome. Ini contoh-contoh saja bahwa nanti saling melengkapi satu dengan yang lain. Apakah yang betul ada Salome atau tidak? Tentu ada. Sebab Markus mencatat begitu. Lalu kalau sudah tanya kenapa bagian yang lain tidak mencatat adanya Salome? Ya karena memang penulis yang lainnya tidak mau fokus soal hal ini. Tapi mau fokus soal hal-hal yang lainnya. Gitu loh. Tapi tidak bertentangan, sebab kalau sudah perhatikan, contoh ya, buka di Matius pasal yang ke-28 itu. Matius pasal yang ke-28. Perhatikan baik. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, ayat yang pertama ya, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tidak disebutkan adanya Salome di situ, tapi di saat yang sama penulis Matius ini juga tidak menyebutkan hanya Maria Magdalena dan Maria yang lain yang datang ke kubur Yesus. Ngerti maksud saya? Jadi memungkinkan adanya tambahan wanita yang lain. Nah, ini contoh saja bahwa di dalam Alkitab ada banyak yang paradoks, tapi ini bukan berarti kontradiksi. Walaupun kita tentu perlu hikmat dan kecermatan. Sebab kalau tidak demikian, maka mungkin ada hal-hal yang nampaknya kontradiksi. Contoh misalnya, kalau saudara perhatikan di ayat 16 dikatakan demikian ya, ayat yang ke-1 sampai yang ke-2 saya bacakan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Nah, dalam bagian ini juga ada perbedaan Bapak Ibu. Di ayat yang kedua dari Markus 16 dikatakan begini, di pagi-pagi benar setelah matahari terbit. Tapi tahukah saudara, kalau di bagian yang lain tidak dikatakan pagi-pagi benar setelah matahari terbit. Misalnya di Lukas pasal yang ke-24 ayat 1. Kalau saudara perhatikan di Lukas pasal 24 ayat 1 hanya dikatakan pagi-pagi benar. Tapi di Yohanes pasal 20 ayat 1, ini menarik, ini nampak berbeda secara mencolok. Coba lihat Yohanes 20 ayat yang pertama. Tidak apa-apa ya, kita buka banyak ayat. Mumpung di gereja. Yohanes 20 ayat yang pertama, perhatikan baik. Pagi-pagi benar ketika apa? Hari masih gelap. Nah ini jelas ya. Jelas berbeda. Markus 16 ayat yang kedua mengatakan pagi-pagi benar setelah matahari terbit. Tapi di sini hari masih gelap. Jelas berbeda pernyataan dari Markus 16 dengan Yohanes 20 ayat 1. Berbeda, tapi ingat baik-baik. Lagi-lagi yang berbeda tidak berarti bertentangan atau kontradiksi, tapi saling melengkapi. Sebab ingat baik-baik bahwa setelah matahari terbit itu tidak selalu langsung terang ya. Kayaknya tidak ada yang pernah bangun pagi ini. Saya kalau bangun langsung terang tuh Pak. Gitu ya. Kami setiap hari bangun sekitar jam 3:30, jam 4 kurang seperempat untuk mempersiapkan doa pagi, sudah. Jadi kami tahu ya, kadang-kadang itu melihat proses pergantian dari gelap menuju ke terang, itu kami tahu. Dan sekalipun memang hari itu masih gelap, belum tentu tidak ada matahari. Kadang-kadang mataharinya sudah muncul, tapi masih yang berupa ufuk timur yang masih merah gitu, sudah ngerti ya? Dan itu memungkinkan bagian langit yang lainnya juga masih terlihat gelap, gitu. Jadi bagaimana mengharmoniskan kedua hal ini? Tentu saja ya, bahwa setelah matahari terbit, artinya terlihat matahari, bukan berarti langsung terang benderang. Nah kamu saya, jadi ada pergantian, peralihan masa, begitu peralihan dari gelap ke terang, yang memungkinkan itu memang masih terlihat gelap, walaupun mataharinya sebetulnya sudah terbit. Nah jadi tentu tidak ada perbedaan dalam arti pertentangan mengenai hal ini. Tapi alih-alih kita hanya belajar hal-hal yang bersifat teknis mengenai dua ayat ini, mari sama-sama belajar tentang hal-hal yang bersifat praktis juga. Perhatikan baik-baik bahwa ketika hari Sabat, Maria dan Magdalena ini memilih untuk berdiam dulu, meskipun nampak dari teks yang kita baca, mereka itu sudah sangat ingin untuk bersegera mendatangi kubur Yesus. Tapi karena hari masih Sabat, mereka memilih untuk berdiam dulu.
Saudara, ini tentu sesuatu yang baik, ya, adalah teladan yang baik. Bahwa apa? Bahwa mereka pada waktu memilih, memutuskan untuk menunggu sampai hari Sabat lewat, ini karena apa? Ketaatan mereka pada firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan di Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai yang ke-11, itu memberitahu kepada kita mengenai perintah untuk kita menguduskan hari Sabat. Dan rupanya perintah ini betul-betul ditaati oleh wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang walaupun mereka rindu, kepingin segera datang. Buktinya apa kok kepingin segera datang? Hari tidak tunggu sampai terang. Begitu Sabatnya lewat, mereka langsung. Begitu memungkinkan untuk mereka datang ke kubur Yesus, mereka langsung datang ke kubur Yesus. Itu menunjukkan apa? Kerinduan dan keinginan mereka untuk segera pergi ke kubur Yesus. Tapi mereka memang harus menanti sampai Sabatnya lewat dan memungkinkan untuk mereka datang. Apa yang perlu kita pelajari di sini? Yang pertama, bahwa alih-alih dengan alasan apapun juga, perempuan-perempuan itu tetap mentaati firman Allah. Secara praktis kita bisa belajar bahwa untuk mentaati firman Allah, memang tidak bisa tidak. Kita harus memprioritaskan itu lebih daripada semua hal yang lain. Lebih daripada semua alasan yang lain. Ada orang-orang yang bahkan tidak ke gereja karena alasan-alasan apa? Yang konyol misalnya, ya family time dengan keluarga untuk pergi ke Tretes, pergi ke Trawas misalnya. Dulu kami punya jemaat, itu doanya supaya mereka ini pengen punya mobil. Tujuannya awalnya baik. Waktu kami tanya, oh ya, pengen punya mobil ya? Iya Pak, kami pengen punya mobil supaya kami bisa jemput-jemput jemaat. Jadi tidak usah pakai bemo. Dulu jemaat kami ada yang dijemput pakai bemo, kumpul di satu tempat, begitu. Supaya tidak usah pakai bemo, biar kami yang jemput kalau kami ada mobil. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan berkati mereka bisa punya mobil. Saudara, di minggu-minggu pertama, di bulan-bulan awal, mereka jemput di semua jemaat. Sampai kemudian satu kali di hari Minggu mereka nggak datang ibadah. Lalu kami telepon, Pak, kok nggak datang ibadah? Kemana? Iya, maaf Pak, ini loh Pak. Aduh, anak-anak itu loh pada minta ke Tretes. Gitu. Oke, pinter gitu. Iya. Saya tidak menyalahkan ya untuk keluarga bisa punya family time dan itu bagus. Tapi kalau gara-gara family time atau gara-gara hal yang lainnya, kita mengesampingkan persekutuan kita dengan Allah, kita salah. Sudah setuju dengan saya? Jadi mari belajar untuk taat dengan apa yang Tuhan kehendaki dengan firman Allah. Seperti halnya para wanita-wanita ini. Mereka walaupun rindu, kepingin, dibuktikan dengan pagi-pagi benar, mereka sudah pergi ke kubur Yesus. Tapi karena hari masih Sabat, mereka menunggu sampai setelah lewat hari Sabat. Dan tentu saja ya, Alkitab dituliskan itu, bahkan setiap frasenya tentu ada maksudnya. Maka jika Markus menuliskan itu, di frase pertama, di ayat yang pertama, di pasal 16, setelah lewat hari Sabat, tentu itu adalah sesuatu yang penting untuk ditekankan. Dengan kata lain, wanita-wanita ini mentaati firman Allah, meskipun atas dasar kerinduan mereka kepada Yesus Kristus. Dengan demikian mari belajar juga bagi kita semuanya. Untuk alasan apapun, jangan pernah melanggar firman Tuhan. Mari bersama-sama belajar mentaati. Hal yang berikutnya yang saya ingin kita sama-sama pelajari dari ayat yang pertama. Perhatikan baik. Kalau dicatat di Markus pasal 16, jelas dikatakan di sana bahwa mereka, wanita-wanita itu, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Tuhan Yesus. Ini memang jadi salah satu budaya ya. Ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa budaya meminyaki jenazah itu sebetulnya karena kepercayaan mereka akan kebangkitan. Ada yang mengatakan begitu, kebangkitan orang mati. Jadi sekiranya ketika nanti orang mati ini dibangkitkan,
Mereka tidak dalam keadaan yang tidak baik lah kira-kira begitu. Jadi sudah diminyaki, sudah diberi pengawet dan yang lain-lainnya. Nah kira-kira begitu. Dan sudah tahu terlepas dari apa maksudnya atau latar belakang budaya mengenai budaya meminyaki orang mati ini, sebetulnya rempah-rempah yang dipakai ini, yang kemudian tentu saja ini sudah bersifat cairan ya karena meminyaki. Jadi rempah-rempah itu entah bagaimana prosesnya kemudian sehingga akhirnya menjadi cair untuk dipakaikan perminyakan itu. Yang menarik rempah-rempah ini bukanlah rempah-rempah yang murah, melainkan amat sangat mahal. Saya mencoba untuk mencari tahu dari beberapa referensi mengenai harga rempah-rempah yang dipakai. Dan rupanya pulpit commentary ini memberi sedikit ini. Petunjuk mengenai harga atau kira-kira seperti apa sih harga dari rempah-rempah ini. Kalau saudara lihat di pulpit commentary, maka saudara akan tahu bahwa harga dari rempah-rempah ini bahkan 2 kali berat emas untuk atau setara dengan kain lenan yang halus itu. Jadi saya baca 2 referensi, yang pertama Lenski dan pulpit commentary. Lenski berkata, harga dari rempah-rempah itu sama dengan harga dari kain lenan halus sesuai dengan beratnya. Jadi contoh, kalau orang beli kain lenan halus itu 1 kilo, karena dulu kain itu tidak dijual meteran, tapi kiloan, saudara ya. Beberapa dari kita hari ini juga masih ada yang begitu tuh, jual kainnya kiloan. Nah, harga 1 kilo kain lenan halus ini sama dengan harga 1 kilo rempah-rempah. Dan menurut pulpit commentary, harga 1 kilo lenan halus itu sama dengan harga 2 kilo emas. Bayangkan. Jadi ini memang sangat amat mahal. Padahal saudara, mereka ini belum tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, Tuhan yang akan bangkit dan menunjukkan bahwa dia menang atas maut. Betul ya? Setuju dengan saya? Karena kalau perempuan-perempuan ini tahu, mengerti benar bahwa Yesusnya akan bangkit, mereka tidak akan pergi ke kubur itu. Sebab pada hari Minggu pagi-pagi benar itu, setelah lewat hari Sabat, itu sudah hari ketiga. Dan di hari ketiga, Yesus sudah menubuatkan bahwa dia akan bangkit. Ngerti ya maksud saya? Gitu loh. Sebab Jumat sampai Minggu, itu memang 3 hari. Betul kan? Dari Jumat sampai Minggu kan 3 hari ya. Setuju dengan saya? Jumat ke Sabtu berapa hari? 2. Sabtu ke Minggu berapa hari? 1 ya. Saya ulang sekali lagi ya. Yesus itu akan mati di dalam kubur itu selama berapa hari? 3 hari ya. Alkitab mengatakan begitu ya. Matinya hari Jumat, bangkitnya hari Minggu. Makanya Jumat ke Minggu itu berapa hari? 3 hari. Betul ya? Jumat ke Sabtu berapa hari? 1 atau 2? Ulang lagi. Tuhan Yesus mati selama berapa hari, saudara? 3 hari. Betul ya? Matinya hari Jumat, dirayakan dengan Jumat Agung. Betul ya? Bangkitnya hari Minggu. Yesusnya mati selama 3 hari, betul kan? Berarti dari Jumat ke Minggu berapa hari? 3 hari. Dari Jumat ke Sabtu berapa hari? 2. Oke, ya. Dari Sabtu ke Minggu berapa hari? 2. Ya apa sih enaknya? 3 hari 2 malam itu tak enaknya itu. Kayak retreat ya kita ini ya. Aneh ya, kalau kita bilang dari Jumat ke Minggu 2, ya Sabtu ke Minggu ya harusnya 2 kalau begitu. Atau kalau kita bilang Jumat ke Sabtu 1, ya harusnya Sabtu ke Minggu juga 1 kan begitu. Jumat dihitung sehari, jadi gimana? Jumat, Sabtu, Minggu, begitu kan? Jadi kalau matinya dia hari Sabtu misalnya, berarti dihitung 2 hari, Sabtu, Minggu. Makanya dari Sabtu ke Minggu itu 2 hari. Begitu ya? Bulet sudah bulet itu. Iya. Kenapa kok ini menjadi bulet Bapak Ibu? Yaitu karena kita lupa tentang apa yang saya perkatakan di awal tadi, bahwa Alkitab itu ditulis dengan latar belakang budaya Yahudi. Itu berarti cara perhitungan waktu atau pergantian hari pun juga mengikuti budaya Yahudi.
Nah kalau kita ngitung berdasarkan latar belakang budaya kita, ya kita pasti nggak nemu itu. Jumat ke Sabtu 2, Sabtu ke Minggu 1, atau yang dibalik Jumat ke Sabtu 1. Wes pokoknya Jumat ke Minggu itu gimana caranya 3, begitu kan? Itu karena bingung sebab apa? Kita mengikuti atau menghitungnya dengan latar belakang budaya kita. Kalau kita menghitung hari kematian Yesus menggunakan latar belakang budaya kita, mau dihitung bagaimanapun caranya, Jumat ke Minggu itu 2 hari. Gitu loh. Tapi kalau kita menghitung dengan latar belakang budaya Yahudi, Jumat ke Minggu 3 hari. Sebab, nah perhatikan, Yesus mati hari Jumat. Jam berapa? Jam 3, betul ya? Yesus mati hari Jumat jam 3. Nah pergantian hari, perhitungan hari di orang Yahudi itu tidak seperti kita yang ganti harinya jam 12.00 tepat itu. Mereka pergantian harinya itu sekitar jam 6 ketika matahari sudah terbenam. Jadi pergantian hari mereka dihitung mulai jam 6 sore itu. Sehingga kalau Yesusnya mati hari Jumat jam 3, maka dari Jumat jam 3 sampai Jumat jam 6 itu sudah dihitung berapa hari? 1 hari. Nah ini nanti Jumat jam 6 lewat itu sudah masuk hari ke-2. Nah saudara bayangkan ini ada jam imajiner, Jumat jam 6 sudah hari ke-2. Terus sampai masuk Sabtu sore. Oke? Sabtu sore jam 6 lewat, itu masuk hari keberapa? Hari ke-3. Saya ulang lagi ya. Ini kalau saya khotbahnya lama bukan karena saya, karena saya. Jumat jam 3 sampai jam 6. Matinya jam 3, oke? Sampai jam 6 itu sudah masuk hari pertama. Kenapa? Ya karena pergantian harinya jam 6 lewat. Begitu jam 6 lewat, sudah masuk hari kedua. Itu kan jam Jumat jam 6 lewat, jam 6 malam ya. Terus sampai Sabtu siang, pagi, siang, sore, sampai Sabtu jam 6. Lalu jam 6 lewat Sabtu, masuk hari ke berapa? 3. Yesusnya bangkit hari Minggu pagi-pagi benar. Jadi masih hari ke-3. Nah itu sebabnya kenapa saya bilang Alkitab tidak ada yang kontradiksi. Nah, kalau kita ingin tahu ya kita mesti masuk ke dalam gap budaya itu, kita harus belajar itu. Anyway, perhatikan baik-baik. Jadi apa yang saya sampaikan adalah begini. Padahal wanita-wanita ini belum tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Mesias yang akan bangkit. Tapi meskipun demikian ya, atas dasar cinta dan sayang mereka kepada Tuhan, mereka itu bahkan mau memberi apa? Membeli rempah-rempah yang sangat mahal. Yang pertama, mereka tidak ngerti bahwa Yesusnya itu adalah Mesias. Yang kedua, bahkan Yesus yang diberi rempah-rempah yang mahal itu pun juga mati. Terima saya. Ini 2 hal yang berbeda. Kenapa begitu? Kalau kita mau memberi sesuatu yang baik ya kepada yang hidup lah. Kenapa? Ya karena BNDI bisa balas lagi kan. Nah begitu kan. Tapi memberi kepada yang mati, ini urusan yang lain. Oh, Pak, tapi Pak, mak saya itu ya waktu mati Pak, tak tuh kok nepedi sing mahal Pak, itu makamnya tak bangun indah, gitu. Ya itu bisa jadi karena sayang, gitu. Ya saya berharap kalau memang pas mati disayang begitu, pas hidup juga disayang lebih lagi kan begitu. Karena ada banyak orang itu pas keluarganya hidup gak disayang, pas mati digitu-gituin, padahal juga gak ngerasain kan. Atau bahkan mungkin itu karena guilty feeling, bisa jadi. Tapi uniknya begitu, tidak banyak orang mau memberikan hal-hal yang mahal, hal-hal yang mewah kepada yang mati. Apalagi yang mati ini mereka belum tahu bahwa itu adalah Tuhan. Lu kalau yang mati ini mereka tahu Tuhan bahkan akan bangkit, mereka kasih yang baik-baik, ya masih wajar. Karena apa? In return, dia akan mendapatkan kebaikan yang lain. Tapi tidak demikian ya, wanita-wanita ini dengan tulus mengasihi Yesus. Walaupun yang pertama, mereka belum tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang akan bangkit. Yang kedua, bahkan mereka juga sadar Yesusnya mati. Tapi itu tidak mengurungkan niat mereka untuk tetap memberi yang terbaik kepada Yesus. Pertanyaannya adalah begini ya. Kalau wanita-wanita itu bisa seperti itu, bagaimana dengan kita ini? Kita ini sudah tahu Yesus adalah Tuhan. Dan dia bangkit. Dan dia hidup. Tapi dalam hal memberikan yang terbaik, seringkali kita masih susah. Betul ya? Nggak usah lah ngomong soal uang lah.
Karena saya tahu jemaat itu paling sensitif kalau pendeta ngomong soal uang. Satu kali itu ada teman saya sudah, ini dia itu bangun gereja di pedesaan, tapi di pinggiran desa. Kenapa? Ya karena dia menghindari konflik dan yang lain-lain. Jadi dia cari lahan yang agak di pinggir-pinggir desa gitu. Ya akibatnya memang itu jauh dari pemukiman dan masih banyak pohon-pohon yang sangat tinggi-tinggi. Jadi agak spooky gitu, agak horor-horor dikit gitu tempatnya. Karena apa? Dipenuhi pohon-pohon itu. Gerejanya. Sampai kemudian akhirnya ibadah diadakan. Ibadahnya sore Bapak Ibu, ibadahnya jam 5 sampai jam 7. Kenapa kok sore? Karena pagi jemaatnya itu masih ke sawah gitu. Jadi ibadahnya sore. Dan karena sederhana ya dia tidak punya full timer. Sehingga bersih-bersih gereja, nata kursi dia lakukan sendiri. Sampai suatu kali selesai ibadah, selesai ibadah itu seluruh jemaat sudah pulang, dia masih nata-nata kursi, bersih-bersih gereja. Pas dia mau pulang, hujan. Hujan tuh langsung deres gitu. Dia pikir biasanya hujan deres ini enggak lama gitu kan, ditunggulah sama dia. Karena apa? Dia enggak pakai mobil, dia masih naik sepeda. Sederhana sekali. Singkat cerita, dia cerita. Pas dia nunggu hujan itu bukannya semakin reda, malah semakin deres. Bahkan itu angin itu juga menerpa pintu gereja. Sampai suatu kali pintu gereja itu kebuka, buah gitu. Dia pas di depan, selesai bersih-bersih semuanya, dia baca-baca Alkitab. Kagetlah dia, pas dia nengok. Rupanya mata rohaninya ini dibuka oleh Tuhan. Jadi dia bisa melihat, di balik angin yang menerpa dan membuka pintu gereja, ada roh jahat yang masuk ke dalam gereja. Saudara jangan heran ya, Pak masuk nang gereja ono setane. Akeh. Jadi ada roh jahat itu masuk ke dalam gereja. Tapi namanya pendeta itu enggak ada yang takut sama setan. Iya kan? Enggak ada pendeta kok takut sama setan. Sudah tahu kenapa? Karena istrinya pendeta kadang-kadang enggak. Jadi itu enggak, pendetanya enggak takut. Sudah tahu pas dia baca Alkitab dia langsung ambil Alkitabnya. Langsung datang itu roh jahat yang masuk ke ini menuju ke depan. Dia tengking kasih Alkitabnya dalam nama Tuhan Yesus. Sudah tahu yang terjadi? Itu setan enggak takut, malah maju. Karena jarak semakin dekat, Pak Pendeta berhikmat. Dia yang mundur. Dia mundur itu dia cari-cari. Oh ada salib di gereja. Dia dalam nama Tuhan Yesus. Gak lari setannya. Makin mundurlah Pak Pendeta. Sambil raba-raba cari senjata, sedapat-dapatnya. Lalu dia lihat ini ada ini apa kantong persembahan, kantong kolektor itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Setan lari. Waktu setannya lari, ditanyain sama teman-teman yang, "Lah kamu lari? Kalah sama pendeta itu." Setan yang lari itu bilang gini, "Lah aku dikasih ini kantong kolektor, aku dimintain sumbangan, aku melayu lah." Gitu. Jadi tidak cuma jemaat yang sensitif ya, dengan uang di gereja. Setan pun juga begitu. Jadi kalau ada jemaat yang sensitif itu berarti, iya saya tidak ngomong ya sudah sendiri. Ya. Anyway, sudah. Jadi perhatikan ya, wanita-wanita ini belum tahu Yesusnya bangkit, belum tahu Yesus Mesias, tapi dia berani memberi persembahan seperti itu. Itu kan wujud cintanya. Kita yang tahu begitu, kita yang tahu Yesusnya adalah Tuhan. Yesusnya bangkit. Kadang-kadang wangel suruh memberi persembahan yang terbaik. Gak usah ngomong soal uang lah. Soal cara kita menampilkan diri pada saat kita beribadah. Saya tidak bilang bahwa saudara harus yang hype gitu ya, yang jambul katulistiwa. Lu nang gereja pasang bulu mata anti badai gitu. Tidak harus begitu. Yang kalau saudara kedip gini, ding 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 gini itu teman sebelah saudara kayak dikipasi gitu loh misalnya itu. Yang kalau kena AC bus itu bulu matanya tapi gini-gini ya. Enggak begitu-begitu juga. Saya juga pernah negur jemaat saya tegur pakai firman juga. Walaupun firman itu enggak harus pakai tegur-tegur, cuman saya melihat ini sangat penting. Jadi ada sebuah komunitas wanita yang terkenal isinya itu orang-orang kaya semua di Surabaya. Isinya orang-orang kaya, pokoknya ibu-ibu ini apa itu di situ semua. Dari mana saya tahu? Tasnya itu susah dibaca. Merek tas yang susah dilafalkan itu pasti mahal. Sungguh.
Kalau Vladio, ya gampang kan ngomongnya. Itu enggak mungkin yang mahal-mahal banget, itu enggak mungkin. Tapi kalau yang Louis Vuitton, nah itu kan susah diomongin. Oh itu pasti mahal, itu pasti mahal. Gitu. Yang mahal itu biasanya Michael Kors, susah diomongin. Itu Michael Jackson, wah gampang diomongin. Itu tasnya mahal-mahal. Sampai saya lihat ya, karena saya tahu itu juga dulu di gereja kami juga. Sampai-sampai saya lihat wanita-wanita yang, maafkan saya, secara ekonomi mereka menengah gitu ya. Itu kepengen diterima di lingkungan itu. Sehingga apa? Wes mboya apa caranya? Mbo pakai Shopee Pay Later kayak, mboya apa? Cicilan ping 4 likur kayak gitu. Itu pokoknya beli tas yang mahal juga. Sampai saya dengar cerita, ada satu suami itu gara-gara istrinya ikut ibadah wanita di situ yang semua pada hype begitu, itu sampai istrinya pernah bilang gini, Pak aku pokoknya belikan, tidak mau tahu Pak, ya apa caranya, pokoknya aku harus punya tas mahal satu ya, tidak apa-apa, bu caranya apa, bu kamu mau jadi manusia silver kayak terserah kamu, begitu. Jadi suaminya akhirnya jadi manusia silver, cari-cari tambahan untuk cicilan. Saya khotbah tentang wanita-wanita yang melayani bersama Yesus. Yang ada Maria Magdalena, termasuk di dalamnya juga ada istri dari bendahara Herodes, si Kusa itu. Jadi orang kaya, orang yang sederhana bisa melayani bersama-sama. Saya bilang, makanya ibadah itu tidak usah yang kaya menampilkan kekayaannya. Sampai-sampai yang miskin jadi susah untuk bergaul bersama-sama, saya bilang begitu. Saudara boleh beli tas mahal-mahal. Kalau dalam ibadah tidak usah tas mahal-mahal. Ditampilkan begitu rupa, sampai ada orang gak dapat tempat duduk, tapi tempat duduk yang mau pakai buat tasmu, saya bilang gitu, tak gitu kan, gitu. Saya kan tidak mungkin tidak diundang lagi, oh itu gerejaku dewe, gitu, waktu itu. Kalau di gereja lain saya tidak begitu, nggak diundang lagi, nanti jangan sampai tas itu ditaruh di kursi orang-orang lain nggak kebagian kursi. Saya bilang begitu sudah. Setelah itu ada sesi makan-makan. Salah satu ibu bilang gini, aduh Pak Petra, aku mau bersyukur Pak, puji Tuhan, aku gak pakai tas kusing mahal Pak, coba nih aku pakai tas kusing harga 250 juta, aku sok kayak rasanya disindir firman, untung aku cuma bawa sih 40 juta ini gitu. 40 juta kayak itu tas, ini saya pas ambil sop, rasanya aku tak baptis, dalam nama Tuhan Yesus, pakai sop itu ya tuh. Saudara, memang tidak perlu ya menampilkan diri terlalu hype, tapi paling tidak itu ya, paling tidak itu. Juga jangan serampangan juga lah waktu ibadah. Ya, saya tahu tidak ada yang ngamen di sini, tidak apa-apa. Maksud saya begini, ya nek bisa dandan ya dandan lah. Minimal wedaan, do you know what's the meaning of wedaan? Gitu. Jadi jangan datang ibadah itu, aku ngantuk, soalnya terus 400 mas. Gak apa-apa Tuhan melihat hati. Sebelahmu itu loh masalah ya toh. Ambu gitu. Jadi maafkan saya Bapak Ibu ya. Dalam hal memberi yang terbaik itu memang tidak harus berupa uang sih. Padahal sebetulnya uang itu yang paling mudah. Ada orang bilang Pak saya tidak bisa memberi persembahan banyak. Tapi kan memang tidak harus pakai uang. Saya punya kekuatan. Saya punya waktu. Saya mau berikan untuk Tuhan. Endi giliran misalnya gereja bilang, Bapak Ibu kita akan bersih-bersih gereja, kita akan vakum semuanya, kita akan cat. Saya berharap Bapak Ibu yang punya waktu untuk bisa sama-sama untuk merawat gereja kita ini. Kalau sing teko. Cari duwe waktu. Persembahan enggak, memberi waktu enggak, itu memberi tenaga malah. Saudara. Tapi itu enggak di sini, yang di sana itu. Kalau di sini semuanya luar biasa. Yang saya enggak maksudkan begini. Mari belajar ya. Dan bahkan kalau ini menjadi teguran ya biarkanlah itu menjadi teguran. Jangan sampai enggan untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah. Satu kali ibadah, saya melayani di sebuah gereja Bapak Ibu. Saya melayani di sebuah gereja dan waktu itu saya khotbah saya lupa 3 atau 4 kali. Jadi keliling gereja itu di Surabaya punya 4 cabang. Keliling sampai di ibadah yang terakhir jam 5 sore ibadah terakhir di Surabaya Pusat. Pas selesai khotbah kolektor dijalankan. Saya itu waktu mau persembahan saya sudah batin begini, Tuhan
Aku tadi wes khotbah beberapa kali. Di setiap khotbah juga pasti persembahan kan. Pasti saya juga memberi persembahan. Lah iki waktu saya buka dompet duitku tinggal 2 lembar. Cuman tinggal cepek jing sama nomban gitu. Yang warna hijau sama warna merah. Cuman tinggal, bukan saya enggak punya uang, saya ini kan cashless. Jadi tinggal 2 lembar Tuhan. Duh, ya apa ini udah takekno. Yo nek nanti pas ini langsung dapat berkat. Nek misalkan gak pulang ini butuh bensin, ya apa ini Tuhan? Saya mikir begitu. Tapi dalam hati saya itu sudah kasih yang terbaik, kasih yang terbaik. Waktu kolekte itu ditaruh hampir di depan saya, bukannya saya ambil yang terbaik. Ya memang dalam hal itu adalah yang paling mudah adalah yang cepet jeng harusnya. Tangan saya itu nyentuh yang warna hijau, yang nomban. Tak ambil. Waktu tangan saya nyentuh yang tangan hijau, yang warna hijau itu, sudah tahu. Dalam hati rasanya kayak ini. Kamu mau hitung-hitungan sama Tuhan gitu. Wih, waduh, langsung keinget tuh, sepersekian detik itu inget bahwa hidup saya itu sepenuhnya karena Tuhan. Sudah tahu yang terjadi apa? Tak ambil dua-duanya, PNKB dalam nama Tuhan gitu. Ya memang kadang-kadang kita berat Bapak Ibu. Tapi saya mengajak saudara untuk mengingat kasih Allah ya. Kalau kita ini mengingat kasih Allah dan apa yang telah dikerjakan Tuhan bagi kita, masakan iya kita ini berat untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Jangan bilang aku berikan hidupku bagi Tuhan, tapi tidak dompetku. Karena repot, hidup aja dikasih, kok dompet disembunyikan. Begitu kan? Loh, jangankan sama Tuhan, saya sama istri aja tidak pernah menyembunyikan dompet. Dompet saya taruh, isinya yang saya sembunyikan kan begitu. Enggak lah, enggak begitu. Benar Saudara. Jadi mari belajar ya untuk kita apa? Memberikan sepenuhnya yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang coba perhatikan lagi ya. Setelah kita belajar mengenai hal-hal itu, ayat yang kedua tadi dikatakan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Ayat 3, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Sudah perhatikan baik-baik bahwa di zaman itu lagi-lagi kita harus kembali kepada budaya Yahudi, orang mati tidak dikubur di dalam tanah seperti budaya kita. Tapi diletakkan di dalam goa-goa yang kemudian ditutup dengan batu yang besar berbentuk bulatan begitu. William Barclay berkata bahwa ada semacam rel atau semacam got yang dibuat untuk jadi rel itu supaya seandainya dibutuhkan, entah misalnya goa itu dipakai untuk keluarga yang lain mau dimakamkan di situ, batu itu bisa digulingkan. Karena apa? Ada relnya. Tapi untuk menggulingkan batu sebesar itu, perempuan-perempuan ini tidak mungkin kuat karena batunya begitu besar. Dengan kata lain, perempuan-perempuan ini aware, menyadari bahwa apa? Ada potensi masalah yang harus mereka hadapi, yaitu batu yang tidak mungkin kuat mereka gulingkan. Tapi tahukah Saudara, lagi-lagi ya, tantangan semacam ini juga tidak mengurungkan niat mereka untuk tetap datang ke kubur Yesus loh. Bagaimana dengan kita? Kita ini mau ke gereja, keluar rumah, loh mendung. Iki kayak tanda dari Tuhan, gak usah nang gereja. Mendung kok tanda, gak usah ke gereja. Jangankan mendung, kalau perlu sudah keluar rumah hujan, saudara harus bilang begini, Tuhan, walaupun hujan, aku akan tetap masuk rumah dan tidur lagi. Ya, harus terus beribadah. Makanya jangan mudah untuk digoyahkan dengan apapun, terutama dalam hal apa? Datang kepada Tuhan. Saya pernah menginjili seseorang, saudara. Kan orang ini nangis, sebetulnya dia terima Tuhan. Kenapa saya bilang sebetulnya? Walaupun hati dan pikirannya tidak bisa menolak. Saya bilang hati dan pikirannya karena memang orang ini orang yang cerdas. Saya menginjili dia juga melalui kognitifnya juga. Jadi kami berdiskusi panjang lebar mengenai doktrin Kristen di compare dengan doktrin lamanya dia. Dan dia oleh karena kasih karunia Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus juga melihat bahwa firman Tuhan begitu hebat. Kami bahkan beberapa hari melalui
masa-masa diskusi yang panjang sampai predestinasi lah dan segala macam. Kami belajar sama-sama mendiskusikan itu dan pada akhirnya hatinya tidak bisa menolak bahwa ya Yesus itu mengasihi dan Yesus betul-betul Tuhan. Tapi saudara, ada halangan yang membuat dia untuk kemudian memeluk iman Kristen. Halangannya apa? Lingkungan sosial. Ada orang yang karena alasan lingkungan sosial, karena alasan keluarga, karena alasan finansial. Nanti ini aku misalkan melok Kristen, walaupun aku tahu Kristen itu benar, nanti aku tidak dapat ini warisan. Sebaliknya ada orang yang meninggalkan kekristenan karena alasan lebih bahagia di iman yang lain. Dan anak-anaknya bahkan mengabulkan permintaan mama yang kemudian meninggalkan iman ini. Nah, kalau saudara aware dengan media sosial itu ada seorang ini yang begitu, seorang influencer yang begitu. Ya gak apa-apa, yang penting mama bahagia. Dalam hati kan bahagia saiki kan. Mes wayahe menderita kekal di neraka gak bahagia gitu. Tapi betapa ya banyaknya halangan-halangan untuk membuat seseorang datang pada Tuhan. Dan kadang-kadang in the name of halangan itu membuat orang tidak jadi datang pada Tuhan. Tapi lihat, perhatikan wanita-wanita ini. Bapak Ibu mereka menyadari akan adanya potensi masalah, yaitu apa? Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita? Itu berarti mereka tidak mungkin menggulingkan batu itu dengan kekuatan mereka. Tapi lagi-lagi itu semuanya tidak membuat mereka urung untuk datang pada Yesus yang mati. Apalagi kita waktu datang pada Yesus yang hidup. Jangan sampai saudara tidak datang ibadah itu karena apa? Ini RT ku lagi mengadakan piknik. Jadi piknik sa RT. Ruwet orang-orang begini. Saya punya majelis yang kayak begitu. Tak omong noai enggak apa-apa. Itu ruwet yang begitu-begitu itu, saudara. Ini ditengking itu ya. Ya apa? Maksud ada jiwa kok ditengking. Tapi maksud saya, tidakkah kita malu ini dengan perempuan-perempuan ini? Seandainya kita betul-betul memahami situasi yang mereka hadapi itu. Mereka tahu ada masalah. Tapi masalah tidak membuat mereka urung datang kepada Allah. Walaupun mereka belum tahu juga. Mereka terus datang kepada Yesus. Lagi-lagi apa yang menggerakkan mereka? Rasa kasih kepada Yesus. Tapi menariknya ayat 4, perhatikan baik. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Betapa hebatnya Tuhan ya. Apa yang saya maksudkan dengan betapa hebatnya? Masalah yang mereka tahu akan ada. Yang pertama, tidak mengurungkan niat mereka untuk tetap datang pada Yesus. Yang kedua, potensi masalah dalam kehidupan mereka itu, yaitu batu besar itu, rupanya belum tentu benar-benar terjadi. Sampai ketika mereka betul-betul tiba di kubur Yesus, mereka melihat masalahnya sudah diselesaikan, yaitu batunya sudah terguling. Betul ya? Dan itu kadang-kadang sama seperti kita. Seringkali kita ini terlalu terfokus kepada masalah yang belum ada. Ngerti maksud saya? Loh mateng kan ya, anakku tahun ini bareng-bareng kabeh. Sing nomor 1 daftar kuliah, sing nomor 1 daftar SMA, sing nomor 1 SMP. Loh mateng, duwe apa iki? Aduh ya Allah, iki bengong semua. Belum menghadapi itu, belum tiba waktunya itu. Hari-hari sudah gelisah, gegeran terus sama suami. Gara-gara apa? Kepepet masalah uang. Padahal belum itu. Ngerti maksud saya? Banyak orang yang jatuh dalam dosa karena ketakutan-ketakutan akan masalah yang akan datang. Padahal mereka bahkan belum tentu menghadapi masalah itu. Masalahnya belum ada, karena kekhawatiran akan masalah, mereka sudah melakukan dosa. Contoh apa? Orang korupsi. Banyak orang korupsi bukan karena mereka miskin. Mereka sudah kaya, korupsi. Supaya nanti kalau mereka sudah pensiun, mereka sudah tua, mereka tidak akan kehilangan kekayaan. Ngerti maksud saya? Padahal ya, yang pertama, mereka belum tentu tua. Mereka belum tentu tua. Siapa yang yakin bahwa akan menjadi tua? Jangan-jangan sebelum tua sudah mati duluan.
Khawatir karena masa tua, sebelum tua melakukan dosa. Gak sampai tua, mati. Dalam dosa. Apakah amsyong, saudara? Jadi, memang penting untuk kita tahu potensi masalah, supaya kita dengan hikmat bisa menata. Oke ya? Tapi ingat baik-baik, jangan sampai kekhawatiran akan masalah membuat kita tidak datang kepada Allah. Sebaliknya, di tengah masalah, teruslah datang kepada Allah. Sebab seringkali yang terjadi adalah seperti ayat 4. Ketika mereka datang, masalahnya nggak ada. Sebab apa? Batu itu rupanya sudah terguling. Dan siapa yang menggulingkan? Allah. Melalui apa? Melalui kedatangan malaikat yang ditandai dengan gempa bumi. Kalau sudah baca, sudah akan tahu. Ayat yang kelima dikatakan ada seorang malaikat. Tapi yang menarik adalah begini Bapak Ibu. Mari belajar bersama-sama untuk yakin dan percaya bahwa kita punya masalah yang sebesar apapun, harusnya semakin mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang jauh lebih besar daripada masalah-masalah kita. Kalau saudara pikir pendeta tidak punya masalah, saudara keliru. Saya juga punya problem, punya pergumulan mengenai sesuatu yang saya akan pikirkan. Tapi saya juga melihat diri saya. Kalau saya misalnya, contoh aja ya, misalnya bulan Juli itu kan bulan pendaftaran anak sekolah ya. Anak saya yang nomor 2 ini masih umur 6 tahun. Kami rencananya mau daftarkan dia di SD negeri yang dekat tempat kami. SD negeri itu juga cukup bagus di wilayah Sidoarjo, bergengsi juga, tidak jauh dari rumah, lalu juga gratis. Jadi kami mau daftarkan. Anak saya yang pertama sudah di situ. Tapi ada problem. Problemnya apa? Kalau nggak sampai 7 tahun itu biasanya agak susah. Kalau belum 7 tahun agak susah itu bisa masuk begitu. Jadi kalau misalnya nggak masuk di situ ya akan masuk ke swasta. Swasta juga pasti sangat mahal. Saya pun juga terbatas untuk ini. Tapi Bapak Ibu, saya tidak terlalu banyak memikirkan soal hal itu. Yang saya pikirkan adalah begini, Tuhan, kalau memang Tuhan berkati saya, ya saya akan pakai untuk daftarkan anak. Kalau enggak, saya yakin Tuhan punya caranya sendiri. Saya ngomong begini terhadap situasi yang akan saya hadapi. Demi Yesus Tuhan yang saya sembah dan saya layani, saya tidak sedang menggerakkan hati manusia untuk membantu saya soal itu. Maafkan saya bukan hamba manusia, saya tahu saya hamba Allah. Tapi saya ngomong begini itu hanya untuk sharing kehidupan, itu maksud saya. Bahwa saya pun juga punya masalah. Tapi alih-alih saya terlalu memikirkan masalah, saya lebih memikirkan tentang Allah yang pasti sanggup memberi jalan. Entah bagaimana, enggak tahu. Kecuali kalau saya itu kaya raya, saya foya-foya, wah aku foya mau wes bau sangguri, itu lain, tidak berhikmat. Maksud saya, mari jangan terfokus kepada masalah, seolah-olah tidak ada Allah. Amin, saudara. Jadi mari belajar bersama-sama untuk apa? Dari wanita-wanita ini, bahwa rupanya potensi masalah yang mereka sadari, bukan saja mereka tidak menghadapi, bahkan batu itu sudah terguling. Tahukah saudara, yang menarik adalah begini, batu itu terguling, bukan demi supaya apa? Yesusnya keluar. Tidak, karena Yesus Kristus itu bangkit menggunakan tubuh kebangkitan. Makanya di 1 Korintus itu dikatakan dia yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Kan begitu? Betul ya? Alah, dibukain lah saudara. Saudara sudah enggak aman. Iya, coba. Lihat baik-baik 1 Korintus. Nah, kita akan belajar dari bagian ini supaya kita tahu, sehingga kalau saudara pas baca itu enggak ada kontradiksi gitu. 1 Korintus 15. Ayat 20 sampai 21. 1 Korintus 15 ayat 20 21. Sebentar lagi saya selesai ya. Oh, amin. Tak tambah 10 menit kas. Enggak lah, sebentar lagi saya selesai. Karena kita tidak akan bahas seluruh bagian ini. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah apa? Dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Loh, pertanyaannya begini, sebelum Yesus bangkit dari kematian, bukankah ada lebih banyak orang lain lagi yang telah bangkit dari kematian? Betul? Siapa contohnya? Lazarus. Siapa lagi? Anak perwira Kapernaum itu.
anak janda di mana itu? Naim. Belum lagi di perjanjian lama. Ada anak seorang janda